Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam quick respon, Afiknam Jagat Samagra. Saya Dwi Angga dari kelompok 4 pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Saya akan memaparkan tentang pembelajaran hari ini, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 mengenai pemahaman manajemen ASN. Yang pertama dimulai dari perkenalan anggota kelompok 4 kepada tutor agenda 3, yaitu agenda tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yaitu tutornya bernama Ibu Siti Ismaniah Safitri SE MSc. Yang menjabat sebagai analisis kebijakan ahli muda Biro Perencanaan dari 2021 hingga saat ini. Beliau telah menjadi 2 kali tutor dalam pelatihan dasar ini. Fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Yang ketiga itu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Lalu ada pemaparan tentang hak PNS dan P3K, yaitu semuanya sama. Yang membedakan itu hanya di PNS itu terdapat tunjangan pensiun dan hari tua, sedangkan di P3K tidak. Lalu untuk menjaga harkat dan martabat ASN, maka dibuatlah kode etik dan kode perilaku ASN, yang poinnya antara lain, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, dan disiplin. Yang kedua, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang kelima, memberikan informasi secara benar. Yang keenam, menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu tentang sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Manfaat merit bagi pegawai, yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan merit yakni perencanaan kebutuhan pegawai. Pegawai ASN terpilih dan pegawai yang ditempatkan sesuai perencanaan. Lalu ada penyusunan dan manajemen ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir, pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, penggajian dan tunjangan. Yang kesembilan, penghargaan. Yang kesepuluh, jaminan pensiun dan hari tua. Yang ke-11, disiplin. Yang ke-12, perlindungan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan itu disusun dalam waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Yang kedua, ada pengadaan PNS, merencanakan pelaksanaan pengadaan
PNS mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, pangkat dan jabatan yang meliputi yang pertama kompetensi, kedua kualifikasi, yang ketiga persyaratan yang dibutuhkan. Pengembangan karir menurut pasal 69 sampai 70 Undang-Undang ASN adalah kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan, instansi, kompetensi, integritas, dan moralitas. Kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural. Yang keempat ada pola karir. Pola karir PNS terintegritas secara nasional, disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.